Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Setiaji. Di sini saya akan membahas sedikit tentang beberapa komponen inti atau Central Processing Unit yang biasa kita sebut dengan CPU. Pengertian komputer. Menurut Wikipedia, komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah ditentukan. Komputer tersebut dapat memproses data yang berupa huruf, angka maupun simbol tertentu, serta data dalam bentuk visual dan audio. Komponen-komponen pada komputer. Pada dasarnya, menurut fungsinya, komponen komputer dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu komponen input, proses, dan output. Komponen input yaitu komponen yang memberikan perintah sebagai tugas yang akan diberikan pada komputer. Beberapa contoh komponen input yaitu mikrofon, scanner, dan webcam. Yang kedua yaitu komponen proses. Komponen ini merupakan fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh brainware yang kemudian ditampilkan pada komponen input. Beberapa contoh komponen proses yaitu prosesor, RAM, VGA, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu yang ketiga, komponen output. Ini adalah komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Komponen inti. Komponen inti komputer atau yang biasa disebut dengan CPU adalah komponen yang berfungsi sebagai kendali utama komputer. Beberapa contoh antara lain yaitu prosesor, motherboard, RAM, hard disk, power supply, VGA, CD-ROM, sound card, heatsink, dan casing. Yang pertama yaitu dari CPU, prosesor. Prosesor merupakan komponen komputer yang merupakan otak untuk menjalankan proses dan pengendalian kerja komputer. Dalam prosesor itu memiliki 3 unit atau bagian. Yang pertama ada control unit atau CPU yang berperan untuk mengontrol segala aktivitas yang ada pada komputer. Yang kedua ada arithmetic logical unit atau ALU yang berperan untuk melakukan operasi aritmatika. Yang terakhir yaitu register unit atau RU yang berperan sebagai tempat penyimpanan data sementara. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard ini memiliki fungsi utama sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Antar motherboard dan bagian-bagiannya dapat menghubungkan kode-kode yang akan difungsikan menjadi sebuah kinerja pada perangkat komputer. Beberapa bagian komponen pada motherboard yaitu soket CPU, BIOS, North dan South bridge atau chipset, konektor PSU, slot RAM dan slot PCI, serta yang lain-lainnya. Selanjutnya ada power supply. Power supply merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen yang terdapat dalam casing yang membutuhkan tegangan listrik. Hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai file dokumen serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, audio, dan lain-lain. Namun untuk hard disk ini penggunaannya sudah mulai tergantikan oleh solid state drive atau SSD karena performanya yang lebih baik dibanding dengan hard disk. Ada beberapa macam hard disk di sini, yaitu ada hard disk IDE, hard disk ATA, hard disk serial ATA, dan hard disk SCSI. Selanjutnya ada random access memory atau RAM. RAM ini merupakan komponen dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan sebagai instruksi program. Ada beberapa jenis macam RAM, yaitu ada DRAM, SDRAM, DDRAM, RDRAM, SRAM, dan EDORAM. Selanjutnya ada video graphic array atau VGA yang merupakan sebuah komponen yang berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis ke komputer ke layar monitor. Beberapa fungsinya yaitu mengubah sinyal digital di komputer menjadi tampilan grafis, memproses semua data grafis yang akan ditampilkan pada monitor, menyuplai data untuk prosesor yang akan diproses.
Kemudian ada heatsink. Heatsink adalah perangkat yang dirancang untuk mendinginkan atau menarik panas dari CPU, sistem, dan komponen lain supaya tidak overheat atau kelebihan panas yang dalam enclosure. Macam-macam heatsink itu ada heatsink casing, ada heatsink fan, water cooling, ada dry ice cooler, dan nitrogen cair. Selanjutnya ada soundcard. Fungsi soundcard itu adalah komponen komputer yang memiliki fungsi untuk melakukan suara dan merekam suara. Macam-macam jenis soundcard itu ada soundcard onboard, soundcard offboard, dan soundcard adapter. CD-ROM atau compact disc read-only memory adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk membaca data dari CD. Namun untuk CD-ROM ini sudah mulai tergantikan dengan flash disk ataupun hard disk eksternal karena ya kinerjanya lebih baik serta lebih mudah untuk dioperasikan. Yang terakhir itu casing. Casing berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalam. Tanpa adanya casing, komponen komputer akan rentan kotor, berbenturan, dan rentan mendapat gangguan listrik. Ya, mungkin sekian dari saya. Untuk segala kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.